Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ayuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal mutakun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Al-ayah sadaqallahul adzim. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak akan lepas dari 4 perkara. Yang pertama adalah dari nikmat. Kenapa? Karena setiap detik dan menit kehidupan kita ini selalu diiringi dengan kenikmatan. Hal contoh, kita diberikan mata itu dengan penglihatannya, sehingga kita bisa melihat keindahan dunia yang begitu eksotik. Coba kita lihat, terbitnya mentari di pagi hari, gunung tinggi menjulang ke angkasa berpayungkan awan, hamparan permadani laksana, keindahan dunia yang begitu indah, subhanallah. Nah, ini adalah kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita kadang luput untuk mensyukurinya. Lalu bagaimana tuntunan dari nikmat tersebut? Yaitu kita harus mensyukuri kenikmatan Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 53, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Sadaqallahul adzim. Dan segala nikmat yang ada dirimu itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan apa cara kita untuk mensyukurinya? Pertama, kita bersyukur dalam hati, yaitu mensyukuri bahwa semua kenikmatan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berpikir bahwa kita mendapatkan kenikmatan ini bukan dari Allah. Nikmat apa yang kita dustakan dari Allah? Allah yang telah memberikan kita kesehatan, Allah yang memberikan kita segala sesuatu. Nikmat kecil dan nikmat besar Allah yang telah memberikannya. Kalau kita bayangkan, kita renungkan, mulai kita bangun, kita berkedip saja, kita tidak akan terhitung semua kenikmatan tersebut. Saking nikmatnya, ketika kita mendapatkan kotoran ke dalam mata, kita langsung diobati. Kenapa? Karena itu kenikmatan dari Allah. Malam yaskurinas lam yaskur kasiran. Bila kita tidak mensyukuri nikmat kecil, maka nikmat besar pun kita tidak akan syukuri. Jadi segala sesuatu kita syukuri. Itu adalah cara mensyukuri nikmat dari hati. Lalu untuk mensyukuri nikmat yang dari ucapan, yaitu kita katakan bahwa kenikmatan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Malam yaskurinas lam yaskurillah. Bila kita tidak mensyukuri nikmat terhadap manusia, maka terhadap Allah pun juga tak akan kau syukuri. Kenapa? Contoh, kita dikasih sesuatu, dikasih makanan, ucapkanlah terima kasih Kang. Itu secara manusiawi. Dan kepada Allah, alhamdulillah ya Allah, pada hari ini engkau telah memberikan rezeki dengan melalui orang tersebut. Nah, itu adalah semua kenikmatan. Bila kita mensyukuri terhadap manusia, maka jelas terhadap Allah pun juga akan kau syukuri. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, jelas pertama kita tidak akan lepas dari kenikmatan, karena itu sudah jelas kenikmat bagi kita semua yang tidak bisa kita pungkiri. Banyak sekali orang yang sekarang punya mata tetapi tidak bisa melihat, punya telinga tetapi tidak bisa mendengar, punya mulut tetapi tidak bisa berbicara, punya tangan tetapi tidak bisa bergerak, punya kaki tetapi tidak bisa berjalan. Nah, kita semua subhanallah sangat luar biasa. Yang kedua, manusia tidak akan lepas dari kejadian itu, yaitu adalah ujian. Hidup ini saudara bukan sedang berjalan di atas permadani yang begitu enak, tetapi sedang berjalan di atas duri yang begitu penuh onak. Lalu bagaimana cara menyikapi tersebut ujian ini? Yaitu kita harus sabar dalam menghadapi ujian tersebut. Sabar di dalam apa? Pertama, sabar di dalam taat, dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Tidak semudah membalikan telapak tangan. Mengapa? Karena setiap kita beribadah, setiap kita perjuangan, ada rintangan yang perlu kita hadapi. Maka dari itu sabarlah dalam menghadapi segala sesuatu. Karena dengan kita sabar, insya Allah segala sesuatu kita akan beres. Kedua, sabar di dalam menghadapi maksiat.
pengennya kita ini terjerumus kepada permaksiatan. Kenapa? Karena itu adalah nafsu kita. Sedangkan surga dihiasi dengan tidak keindahan dan neraka dihiasi dengan keindahan. Al jannatu hufat bimakari wa naharu hufat bisahawat. Surga dihiasi dengan ketidakindahan, sedangkan neraka dihiasi dengan keindahan. Bahkan judi, remi, domino, jisong, mahyong, portiwan, kiu-kiu, itu adalah hiasan neraka. Dan ketiga, sabar dalam menghadapi ujian. Mengapa? Kalau kita tidak sabar dalam menghadapi ujian, banyak sekali orang yang bunuh diri. Akibat apa? Akibat orang tersebut tidak mampu dalam menghadapi ujiannya. Itu adalah orang yang sudah putus asa. Sedangkan kita sebagai orang yang beragama, mari kita tanamkan di dalam hati kita kesabaran agar kita selamat dunia dan akhirat. Hidup ini tidak semudah yang membalikan telapak tangan, karena kita ini manusia yang penuh banyak dengan rintangan. Yang ketiga, manusia tidak akan lepas dari ujian itu, yaitu dengan taat kepada Allah. Hayatul insan kuluha ibadah wa ta'ah. Intinya hidup manusia itu tujuannya ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena kita ini hidup di dunia ini ditugaskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam melaksanakan ibadah tidak semudah membalikan telapak tangan, karena banyak ujian dan rintangan yang perlu kita hadapi. Kalau kita melihat Rasulullah SAW, beliau sampai diludahi, sampai dilempar-lempar, beliau selalu sabar. Kalau kita, apakah kita mampu? Mari belajar untuk sabar. Di dalam melaksanakan taat kepada Allah, ujian salah satunya adalah paling besar, banyak sekali di dalam melaksanakan ibadah adalah penyakit karena. Kenapa? Pertama, kita ingin sholat, penyakit karena itu karena jauh, karena dingin, karena malas. Banyak sekali penyakit-penyakit untuk menggagalkan dalam kita beribadah kepada Allah. Saudara-saudaraku sekalian, ibadah adalah kewajiban kita. Mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Mendapat ganjaran bila kita laksanakan, mendapatkan siksaan bila kita tinggalkan. Nah, disinilah kita ujian yang selalu berhadapan dengan hati kita. Sabar dalam segala sesuatu, insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Yang keempat, manusia tidak akan lepas itu dari cobaan. Cobaan apa? Pertama, kita di dalam melaksanakan perjuangan banyak sekali yang menghantam terhadap kita selain dari permaksiatan, yaitu dengan pembicaraan-pembicaraan yang ingin menghancurkan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita renungkan hidup di dunia ini, betapa bersyukurnya kita bisa melaksanakan kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tak ada manusia yang sempurna. Semua jelas kan ada baik maupun buruk ujian terhadap kita yang melanda. Maka dari itu, hati-hatilah dan sabarlah dalam menyikapi sebuah melaksanakan kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam melaksanakan cobaan, kita merasakan sabar. Pertama, sabar terhadap menghadapan pandangan maksiat mata. Kita inginnya mata ini diperlihatkan dengan permaksiatan, tetapi kita ketika melihat dengan yang bermanfaat ini susah sekali. Salah satunya membacakan Al-Quran, rasanya kita ingin ngantuk sekali kalau kita membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran sehari 10 ayat kadang-kadang tidak mampu, tetapi kita berbicara hal yang lain, mata diperlihatkan, kadang-kadang satu malam kita tidak bisa untuk berkedip, enjoy dengan keindahan dunia ini. Dan kadang kita diberikan cobaan dalam telinga,
Ketika kita mendengarkan kebaik, rasanya kita ini tidak ingin mendengarkannya. Kenapa? Telinga kita terasa banyak sekali yang mendengarkan kepada kita sehingga mengganggu. Tetapi diperdengarkan ke hal yang tidak bermanfaat, telinga ini kadang-kadang mampu untuk mendengarkannya. Dan napas, kadang kita mampu dalam segala sesuatu, tetapi untuk berzikir kadang-kadang kita tidak mampu. Dan ujian kita yang paling besar adalah iman kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan situasi seperti ini, iman kita hampir-hampir tergoyah. Maka dari sabarlah dalam melaksanakan semua ujian yang Allah telah berikan kepada kita. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, semua orang itu banyak sekali ujian, namun tergantung bagaimana orang tersebut menghadapi ujiannya. Ujian itu dijadikan besar maka akan besar, dan dijadikan kecil maka akan kecil, tergantung kita yang menyikapinya. Hal contoh, orang yang betul-betul sudah juhud dalam melaksanakan ibadah, beliau terus dihantam berbagai ujian, berbagai musibah, tetapi dia tetap beriman kepada Allah. Tetapi kita, apakah mampu? Kita ambil. Salah satu yang mendapatkan musibah adalah Nabi Ayub. Beliau mendapatkan musibah yang sangat luar biasa dengan diberinya penyakit. Beliau sehingga diasingkan di tempat sampah, mengasingkan dirinya beliau. Sehingga beliau tidak mampu untuk bergabung dengan orang lain, tidak mampu bergabung dengan orang-orang di sekitarnya karena malu dengan keadaannya. Tetapi beliau tetap beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita jadikan contoh itu. Apakah sejauh mana ujian terhadap kita? Apakah kita seperti itu? Bila dikarenakan kita punya penyakit seperti tadi, Nabi Ayub lebih parah daripada kita, beliau lebih mampu. Dan ujian yang lainnya masih banyak-banyak kita dalam melaksanakan kehidupan ini, yaitu diatasinya dengan sabar. Dan bila kita menghadapi ujian tersebut di dalam permaksiatan, bagaimana caranya kita menghadapi ujian dalam maksiat? Yaitu tuntunan dari ujian maksiat tersebut adalah kita taat kepada Allah dan tobat kepada Allah. Kemarin kita melaksanakan maksiat, sekarang kita tobat kepada Allah. Yang syaratnya tobat diantaranya adalah kita tidak melaksanakan lagi hal yang tersebut. Kemarin kita judi, sekarang kita tidak. Kemarin kita mabuk, sekarang kita tidak. Hal itu adalah tobat dari dosa-dosa. Dan tobat selanjutnya yaitu melupakan dosa-dosa kemarin dan sehingga tidak dilaksanakan kembali. Subhanallah, Allah itu Maha Mengampun dengan segala apa dosa kita, asalkan kita bertobat. Tetapi seandainya kalau kita tidak bertobat, jelas kita tidak akan selamat dan jelas kita tidak akan terampuni dosa. Banyak sekali cara kita untuk tobat kepada Allah. Nah, itulah yang terjadi terhadap manusia itu, maka akan terjadi bila kita pun juga bisa menghadapinya. Itu tidak bisa kita pungkiri, semuanya akan terjadi terhadap manusia. Dan tadi dikatakan yang terjadi terhadap manusia, yang pertama adalah kita terjadi itu adalah nikmat, yang kedua adalah maksiat, yang ketiga adalah taat, yang keempat adalah cobaan demi cobaan. Dari samping itu, maka kita harus semua dihadapi dengan sabar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi segala sesuatunya. Kenapa? Bila kita bisa menghadapi semuanya itu, maka kita akan selamat. Namun bila kita tidak bisa menghadapi semuanya, jelas kita akan celaka. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, ketika kita dalam melaksanakan beribadah kepada Allah itu banyak ujian, salah satunya kita malas. Itu yang paling berat. Karena kita miskin. Dengan tadi dikatakan Nabi Ayub lebih miskin, beliau tetap beribadah kepada Allah. Karena pandangan kita karena kita adalah kaya sehingga kita tidak bisa beribadah kepada Allah,
maka Nabi Sulaiman lebih kaya, beliau selalu ibadah kepadanya. Apa sih yang kita untuk disusahkan dalam kehidupan ini semua kita bisa? Dan apakah karena kita kan ganteng sehingga kita tidak beribadah kepada Allah? Nabi Yusuf lebih ganteng, beliau selalu beribadah kepadanya. Apa karena kita cantik? Siti Aisyah lebih cantik, beliau selalu beribadah. Jadi tidak ada yang perlu kita banggakan. Nah, ujian itulah yang harus kita tempuh, yang harus kita jalani segala sesuatu. Karena segala sesuatu bila kita tidak bisa menghadapinya maka akan celaka. Yaitu dengan cara menghadapinya, di samping itu yaitu harus memaksakan. Bila banyak ujian-ujian yang terhadap kita dalam melaksanakan ibadah ini. Selanjutnya, banyak sekali ujian-ujian yang terhadap kita selain melaksanakan itu, yaitu di dalam kehidupan. Sehingga norma-norma kehidupan kita hampir celaka. Subhanallah, inilah ujian yang harus kita jalani dalam segala sesuatu. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah. Ujian yang paling berat dengan tadi dikatakan dalam melaksanakan ibadah. Kadang-kadang kita tidak mau bersyukur, kadang-kadang kita tidak bisa melaksanakan semua perintahannya, dan kadang-kadang kita tidak sabar dalam menghadapi ujian, dan kadang-kadang kita di dalam melaksanakan permaksiatan kita tidak bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah konsekuensi untuk kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satunya yaitu orang yang betul-betul sabar dalam menghadapi ujian tersebut maka akan selamat, dan orang yang tidak bisa menghadapi ujian tersebut maka akan celaka. Karena itu adalah mutlak akan terjadi terhadap manusia. Karena manusia tidak akan lepas dari hal itu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi ujian dan cobaan tersebut, beliau hingga rela untuk dipukul, rela diludahi, rela untuk di dalam maham segala apapun. Tetapi beliau tetap sabar. Pada akhirnya mereka pun juga terus sabar dalam, pada akhirnya yang benci terhadap mereka tetap menyayangi, dan pada akhirnya tetap bertobat menyayangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu adalah sebuah contoh bagi kita. Biar apa? Biar kita selamat. Kalau kita mengikuti, maka kita dengan tadi dikatakan kita akan selamat. Kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apapun yang terjadi kita hadapi karena kita sebagai umat Rasulullah. Jangan sampai kita keluar, sampai kita celaka dunia dan akhirat. Lalu yang terakhir adalah kita dalam melaksanakan tersebut, yaitu melakukan dosa-dosa tersebut, yaitu dengan kita istighfar. Perbanyak istighfar dalam mengampuni dosa. Kita lakukan dari mulai kita lahir hingga meninggal. Kita bertobat kepada Allah dan mengucapkan istighfar dengan muhasabah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Selalu berzikir kepada Allah dalam mengucapkan istighfar. Kenapa? Karena itu adalah doa kita. Bila kita berbuat dosa, maka jelas kita harus beristighfar. Segala sesuatu pun juga kita harus ditaubatkan. Kenapa? Kalau kita tidak tobat maka kita akan celaka. Takutnya kita meninggal sebelum kita bertobat. Kalau sudah meninggal kita tidak bisa bertobat. Apa yang kita laksanakan mungkin kita jauh. Selagi kita hidup, mari kita bersama-sama untuk bertobat, menafakuri diri dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Salah satunya dengan baca kalimah istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tetapi apakah ada orang yang sebelum meninggal tidak pernah bertobat dulu? Itu akan celaka. Fir'aun juga yang beliau semasa hidupnya mengaku diri Tuhan, pada akhirnya beliau juga untuk bertobat. Nah, kita mari bertobat dari dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan mumpung selagi kita hidup. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan istighfar, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Astagfirullah Romba roya, astagfirullah minal khotoya, astagfirullah
Rabba Rambaraya Astaghfirullah minal khotoya. Semoga Allah mengampuni dosa kita. Mungkin hanya itu yang dapat sampaikan. Hadanillahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.